Halo teman-teman, kembali lagi di keluarga Sakti. Kali ini Ute nggak mau kalah teman-teman sama Pak Kaji. Kenapa? Karena kemarin Pak Kaji kan ngonten ya 20 barang yang udah nggak dibeli versi Pak Kaji. Nah sekarang Ute juga mau bikin tentang 10 barang yang udah nggak dibeli lagi sama Bu Kaji teman-teman. Apa aja? Yuk langsung disimak. Yang pertama, Bu Kaji udah gak beli lagi yang namanya kerudung. Maksudnya kenapa gak beli lagi? Karena stok kerudungnya Bu Kaji itu udah lumayan banyak teman-teman. Meskipun warnanya gak sekomplit yang teman-teman punya karena memang dari dulu tuh Bu Kaji itu gak terlalu gak terlalu seneng sama warna-warni gitu. Kalau misalkan udah seneng sama warna itu biasanya belinya itu ton warnanya tuh ya itu terus gitu sampai sadar loh kok hampir sama semua gitu. Jadi akhirnya kerudung Bu Kaji itu nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi cuma kelihatan kan yang Bu Kaji pakai ya udah ini aja gitu, warnanya juga itu aja gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin dikasih juga sama ibu, karena ibu tuh kayak koleksi kerudungnya tuh banyak banget sampai Ute dikasih satu tumpukan kerudung teman-teman. Akhirnya ya udah Ute memutuskan untuk nggak beli lagi. Mungkin kalaupun beli Ute harus menerapkan one in one out. Jadi kalau misalkan seperti itu, misalkan Ute kayaknya Ute perlu kerudung berego lagi deh gitu kan, yang lebih yang kaos gitu, yang lebih nyaman gitu. Nah berarti kerudung yang Ute punya itu harus Ute sumbangkan atau Ute jual atau Ute buang kalau emang udah nggak layak, atau Ute alih fungsikan untuk yang lain gitu sebelum Ute membeli yang baru. Jadi sebelum ada yang masuk lagi ke dalam lemari. Kalau ada satu yang masuk, berarti ada satu juga yang keluar. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua yaitu make up. Seperti di video sebelumnya, Bu Kaji memang nggak terlalu banyak make upnya ya teman-teman. Bu Kaji lebih ke versi nggak natural banget, cuman intinya memang nggak bisa pakainya juga make upnya. Akhirnya Bu Kaji juga nggak punya banyak jenis make up teman-teman. Kayak dulu pernah punya eyeshadow tapi akhirnya nggak dipakai, ya udah akhirnya nggak akan beli lagi gitu. Jadi ya udah deh nggak usah beli lagi make up gitu. Paling yang Bu Kaji beli ya pelembab seperti itu, terus lip balm, terus yang dasar-dasar aja gitu kayak karena Ute orang Indonesia, Ute mungkin akan belinya coconut oil kali ya dibanding olive oil gitu. Karena yang di Indonesia lebih banyak kelapa ya teman-teman daripada tin ya kalau nggak salah olive oil itu dari buah tin seperti itu. Jadi Ute akan pakainya coconut oil yang virgin coconut oil seperti itu. Bisa buat pelembab, bisa buat apa aja ya, macam-macam deh, buat rambut, buat alis juga, segala macam deh, buat ngehapus make up. Jadi udah banyak berkurang banget tuh, udah nggak perlu beli cleanser yang buat make up removal kalau nggak salah, remover gitulah pokoknya. Terus udah nggak perlu, mungkin pelembab juga masih bisa kali ya pakai virgin coconut oil seperti itu. Lip balm juga masih bisa itu pakai VCO. Tapi kalau lip balm Ute biasanya pakai petroleum jelly sih. Ute masih tetap beli gitu. Lipstick Ute masih tetap beli karena Ute suka aja gitu, dan Ute selalu pakai gitu biar nggak terlalu pucet-pucet amat kayak gitu teman-teman. Untuk make up yang kompleks kayak concealer, foundation atau BB cream atau apalah segala macam kayak gitu, kayaknya Ute enggak deh gitu. Ya udah seadanya aja lah kayak gini gitu. Kalaupun ke kondangan ya udah seadanya juga gitu, biarin deh. Yang keempat, cat kuku. Nah seperti make up, cat kuku juga Ute jarang banget pakai teman-teman. Bahkan mungkin boleh dibilang berapa kali ya dalam hidup Ute menggunakan cat kuku gitu. Jadi Ute nggak pernah beli teman-teman. Kalaupun pakai itu kadang pakai yang yang dari tanaman seperti itu. Tapi lagi-lagi Ute lebih seneng kuku Ute itu warnanya ya udah gini aja gitu, warna bersih aja gitu, putih kayak gimana. Oh tadi salah teman-teman, itu yang keempat ya, yang ketiganya ketinggalan. Ute nggak beli conditioner. Jadi conditioner itu yang buat rambut itu ya setelah cuci rambut. Nah mungkin yang akan Ute beli itu
hair mask gitu, kayak gitu, yang biasanya mungkin seminggu sekali. Untuk yang conditioner Ute nggak beli. Yang kelima, casing HP yang lucu-lucu gitu. Jadi dan memang apa ya, Ute udah nggak beli lagi casing HP yang lucu. Bahkan mungkin Ute nggak pernah punya casing HP yang lucu. Dan yang Ute pakai ya memang yang bawaan dari HP-nya gitu. Jadi yang dari HP-nya dikasih casing HP yang polosan, ya udah Ute pakai yang itu aja kayak gitu. Plus aksesorisnya misalkan gantungan HP-nya atau yang apa sih, yang ring buat megang gitu, Ute nggak beli sih. Ute udah nggak beli lagi ya. Udah nggak beli dan kayaknya nggak pernah beli, teman-teman. Yang keenam, hair dryer juga Ute nggak beli karena memang di situ tuh kita perlu perlu energi lebih buat listriknya kayak gitu. Dan Ute ngerasanya Ute juga kan nggak kerja, jadi kayak nggak perlu buru-buru untuk keluar. Misalkan setelah keramas harus buru-buru pakai harus buru-buru dikeringin atau apa. Jadi ya udah alami aja keringnya gitu. Jadi Ute nggak beli hair dryer ya, teman-teman. Yang ketujuh, catokan juga Ute nggak beli karena memang Ute juga pakai kerudung. Terus rambut Ute juga ya gitu, maksudnya lurus enggak, keriting juga enggak, begitulah, tebel-tebel gitu deh. Jadi Ute nggak perlu catokan, kayaknya itu kebutuhan sekunder gitu, teman-teman. Yang kedelapan, tisu wajah juga Ute nggak pakai karena memang kulit Ute juga bukan yang berminyak, yang normal. Jadi nggak terlalu sering mengeluarkan keringat banyak gitu. Jadi Ute nggak perlu nggak menggunakan tisu wajah, teman-teman. Kalaupun berkeringat ya udah biasanya Ute lap pakai tisu biasa atau bahkan sama sekali enggak gitu. Biasanya ya udah Ute biarkan menguap begitu aja gitu. Biasanya kita istirahat lama-lama itu kayak udah aja menguap gitu aja. Yang kesembilan, pembalut. Untuk pembalut Ute udah sekitar 1,5 tahun udah nggak beli pembalut ya, teman-teman. Terakhir itu Ute beli 2019 karena memang waktu itu kan belum bikin men's pad gitu dari kain. Ute pernah bikin, teman-teman, dan itu alhamdulillah pembalut yang Ute beli dari 2019 akhir itu masih ada sampai sekarang, teman-teman. Jadi selama ini Ute pakai men's pad yang dari kain yang pernah Ute bikin sendiri, dan alhamdulillah masih cukup, masih bukan cukup, masih aman aja gitu, nggak bocor, nggak apa gitu. Karena memang Ute kan nggak terlalu banyak keluar rumah, terutama kalau lagi head itu. Maksudnya kalau misalkan Ute pas keluar rumah tapi posisinya Ute lagi head, biasanya Ute pakai pembalut. Jadi dalam satu masa periode head itu paling Ute pakai 1 pembalutnya. Jadi masih awet sampai sekarang. Udah hampir 1,5 tahun Ute nggak beli pembalut lagi seperti itu, teman-teman. Dan karena Ute udah menikah, Ute rencananya nanti akan pakai menstrual cup, teman-teman. Jadi kayak tampon kalau nggak salah. Jadi yang dimasukkan ke dalam vagina gitu. Jadi itu ada wadah dimasukkan, dan itu akan menampung darahnya kayak gitu. Jadi nggak perlu dicuci, nggak perlu tinggal dibuang. Terus dicucinya juga gampang, maksudnya nggak perlu dicuci kayak yang men's pad yang dari kain, tapi tinggal dibuang darahnya, terus dikucek-kucek dibersihin, dibilas kayak gitu pakai air hangat. Ya udah selesai kayak gitu. Dulu kenapa nggak beli yang menstrual cup, karena mungkin kebudayaan Indonesia itu masih tabu gitu. Sebelum menikah tapi ada sesuatu barang yang masuk ke vagina itu jadi kayak yang nggak virgin, padahal itu kan nggak ya. Maksudnya kan memang memasukkan suatu barang ke dalam vagina, tapi sebetulnya untuk fungsi lain gitu, untuk menampung darah head gitu. Nah kalau di luar negeri itu udah lumrah seperti itu, teman-teman gitu. Karena jujur aja sampah pembalut itu termasuk penyumbang sampah yang besar banget, teman-teman. Kan bayangkan aja
jumlah perempuan di Indonesia kan banyak ya, terus setiap bulannya hampir 90% kan perempuan itu head gitu, kecuali kalau misalkan yang headnya nggak teratur ya, berarti kan dalam 1 bulan perempuan itu udah pasti menyumbang sampah pembalut gitu teman-teman. Nah, kenapa sampah pembalut jadi perhatian? Karena ternyata komposisi dari komposisi bahan pembuatan pembalut itu mengandung dioksin kalau nggak salah, yang bisa mencemari perairan gitu teman-teman. Belum lagi darahnya kan itu jadi media pertumbuhan bakteri yang disenengin bakteri banget lah. Jadi jadi sarang penyakit juga gitu kan. Kasihan kalau misalkan yang orang-orang yang bekerja di daerah TPA kayak gitu. Kalau misalkan kita membuang sampah pembalut, apalagi itu nggak kita cuci dulu dengan bersih gitu, itu kan termasuk sampah infeksius ya teman-teman. Terus yang ke-10 yang terakhir yaitu aksesoris. Aksesoris di sini misalkan jepit rambut, terus bandana, terus kalung, gelang, nah itu bros kerudung. Nah itu tuh Ute udah nggak beli lagi ya teman-teman, karena satu memang Ute nggak pakai kerudung, jadi Ute nggak punya jepit rambut yang lucu-lucu seperti itu. Kalaupun dulu biasanya Ute tetap punya karena kayak seneng aja gitu di rumah, tapi dipikir-pikir buat apa ya udahlah nggak perlu gitu. Bandana juga Ute nggak punya, yang bandana masker Ute punya, cuman udah Ute kasihin ke adik Ute. Terus bros juga Ute nggak pernah pakai. Ute biasanya cukup pakai jarum pentul doang. Kalau misalkan pakai kerudung ya udah kayak kerudung lempar doang gitu. Kalaupun mau diginiin ya tetap masih pakai jarum gitu, nggak pakai bros. Ute nggak punya bros. Terus habis itu kalung juga Ute nggak pakai. Kayak tapi kalau misalkan kalian seneng pakai kalung ya udah pakai aja teman-teman. Kalau Ute kan karena pakai kerudung juga jadi nggak kelihatan gitu, jadi Ute nggak punya kalung. Terus anting kan biasanya ada ya perempuan yang seneng meskipun pakai kerudung tetap pakai anting. Nah itu Ute juga nggak punya. Terus gelang juga Ute nggak punya, paling cuma jam tangan doang biar nggak terlalu sepi-sepi banget. Dan masih, kalau jam tangan kan masih ada fungsi lain gitu buat lihat jam kayak gitu. Terus cincin nikah juga Ute lepas karena kayak aduh kok kayak nggak nyaman gitu, karena emang biasanya Ute nggak pakai. Terus apalagi ya, gelang kaki juga Ute nggak pakai gitu teman-teman. Nah mungkin cukup segitu dulu kali ya barang-barang yang udah kemungkinan besar itu Ute udah nggak beli lagi gitu ya teman-teman. Kecuali mungkin kalau misalkan kerudung kayak tadi ya, kalau misalkan Ute lagi pengen kerudung warna lain, berarti kerudung sebelumnya harus ada yang keluar seperti itu teman-teman. Terus kalau yang lain kayaknya Ute udah gak beli lagi teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk tetap hidup minimalis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.